3. Bawahnya ini juga sama, ini tinggal 3 juga. Input, proses, output. Nah, bawahnya C itu loh. Yang pengabdian itu hilang juga. Tinggal 3. Nah, nah sekarang di luar itu adalah SNPT, standar nasionalnya IPDN. SPT, standarnya IPDN. Silahkan mau dipilih yang mana? Yang sekiranya masih relevan. Atau mau menambah, silahkan. Coba dilihat itu. Standarnya ada standar layanan keperajaan, kemahasiswaan. Masih diperlukan nggak? Kalau masih lanjut, kan itu. Standar pengelolaan alumni. Masih ada, butuh nggak kita dengan ini? Butuh, lanjutkan. Standar penerimaan mahasiswa baru. Standar, nah ini kan berarti Anda bisa pilih standar itu, pelampauannya. Nggak usah banyak-banyak kalau memang belum mau diaudit. Bawah sampai mana, sampai berapa? Ada berapa sih? Oh sampai ini aja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Hanya 6 tambahan. Apakah ini mau dilanjutkan atau mau ditambah? Nanti yang tahu teman-teman IPDN sendiri. Ke depan itu apa? Perlu standar, standar tambahan apa? Nah, kalau cuma cukup ini ya sudah selesai. Ada standar sudah menetapkan. Nah, berarti ada 14 standar nasional dikti ditambah dengan 6 standar perguruan tinggi. Tapi kalau melihat dari apa rendip, rencana induknya, rendipnya nggak nyambung lah. Di sana muluk-muluk banget kan itu. Kemudian standarnya mestinya juga mengikuti standar yang di rendip. Ini yang persoalan. Jadi kita realita seperti ini, rendipnya mau kan itu, nyambungkannya ini. Hmm. Nah, kalau sudah ini kita buat dokumen standar mutu dan dokumen manual mutu dengan sebanyak standar ini tadi 14 plus 6 jadi ada 20 standar. Nah, rampung kan itu. Nah, ngomong rampung rampung tapi linger jagan ya panjang. Dan jika diri nilainya cuma satu kok nilainya 1 poin. Pripun? Bugatti. Izin menanya, Prof. Tadi saya melihat ada standar pengasuhan dan pelatihan itu, Prof. Standar? Yang dihapus itu. Iya, iya. Itu embedded, Pak. Embedded. Jadi masuk di standar pendidikan. Itu nanti judulnya sebentar, sebentar. Ke depan, Mas. Ke depan terus. Nomor 1, Pak. Terus. Nah, ini nanti adalah bidang pendidikan ini adalah standar pendidikan, pelatihan, dan pengasuhan. Gitu loh. Karena memang kekhasannya IPDN di situ gitu loh. Di tempat lain nggak ada. Piye. Kalau sudah siap tak kasih, wah bukan manual ya, standar mutu dulu ya. Standar mutunya dibuat dulu yang 10, yang 20 ini. Tanda tambahnya 6 ini ya. Atau mau nambah? Ya apa-apa. Ya saya nggak tahu kebutuhan di sini bagaimana. Enggak, itu penambahan itu disesuaikan dengan visi kita mau kemana. Tempat saya itu kan di sini kan tadi kan internasionalisasi dan sebagainya tadi kan, ya berarti ada standar internasionalisasi, ada standar apa namanya rankingan dan sebagainya. Kalau di sini nggak butuh nggak usah. Makanya yang tergantung dari kebutuhan.
PTS seperti kami memang butuh itu. Kalau enggak habis kan. Nah, kalau IPDN mungkin nggak perlu itu. Nah, begitu loh Pak. Jadi ya restorannya makanya diperbaiki kalau disesuaikan. Kalau restorannya terlalu muluk-muluk nanti nggak tercapai, buat apa restoran itu? Restoran itu kan dari SWOT kita. Kita punya kemampuan apa, punya kekuatan apa, kelemahan apa, sehingga kemudian kita buat rencana itu yang pasti sesuai dengan kekuatan dan kelemahan kita. Toh. Nah kalau yang membuatkan dia tahu kekuatan dan kelemahan kita, ya dibuatkan idealis begitu, gimana? Nah, wong yang penting itu Anda pesan, dipesan digawe ke, ya, kemudian oh nggak cocok, gawe dewe disesuaikan dengan kita. Yang penting visi kita sudah disiapkan dan attainable, bisa kita capai gitu. Bukan mimpi. Terus piye Bu Gati? Tanda 6 tadi. Nah, semongko nggih itu. Ngomong. Yang ditunggu. Terima kasih teman-teman semua tim inti SPMI ya. Ini kita akan memutuskan yang jelas ya dari standar ini. Ketika sudah kita tetapkan, baru kita melangkah ke manual. Dan ini dari standar ini yang 14 memang wajib ya, SN titik. Nah ini kan ada standar layanan. Kalau ini kemarin kita isi dengan yang layanan kesehatan, bimbingan konseling seperti itu apakah masih akan kita tetapkan atau mungkin dari prodi atau fakultas ada hal-hal yang selama ini perlu namun belum ada standarnya. Misalnya standar tata pamong. Nah ini tadi Pak Sultan udah buat draft. Mungkin bisa ditampilin ya Mbak Titis. Karena memang kita belum ada standar tata pamong dan ini perlu wajib. Wajib itu masuknya. Tapi di yang dulu nggak wajib lampauan itu. Secara mutu kan melihat tata pamong itu kan teratur ya. Ya, betul betul. Ini yang share sekarang ya Mbak Titis atau Mbak Ruth? Saya WA ya. Di mana Bu? Di inti. Ya. Coba ini kalau ini memang kita perlunya hanya satu ya satu aja gitu ya. Toh tadi yang disampaikan Pak Ranto juga ini ketika lampuan satu atau berapapun itu nggak mempengaruhi. Ya, udah terkirim belum? Ya standar tata pamong. Terus mungkin kayak satu aja ya. Ini tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Nah ya, betul. Bagaimana kalau ini aja yang lampauannya atau tambahannya? Oh, yang dari itu. Ya, ini yang non akademik. Ya, Pak Ranto ya. Tata pamong tuh yang non akademik. Oh iya, kerjasama mungkin perlu. Mungkin sama. Ya, ini udah ada kerjasama. Ya, tata kelola dan kerjasama.
dari saya kemarin. Iya, Pak. Iya kan? Ini contohnya kalau mau diakomodasi atau mau direvisi. Disesuaikan. Ya mungkin itu aja ya, satu aja. Bagaimana? Yang tadi yang Kan belum dilihat. tinggalan tadi apa aja? Belum apa saja. Yang tadi di Oh ya, layanan kemahasiswaan, terus itu penerimaan praja ya tadi. kan sudah pernah dibuat juga Iya. untuk menarik kembali. Visi misi, ada standar visi misi. Terus pernah juga dibuat standar identitas sebetulnya. Tapi belum sampai disahkan. Ini sudah berubah. Misalnya kan Berarti yang di kebijakan, Mbak. misalnya tadi masih ada yang penting nggak? Yang daring mungkin ada masukan? Ada Pak Helianus? Bu Ika masih ada nggak? Masih ada Mbak Setia, Oke. Monitor. monitor terus. Ya, Mungkin ini ada masukan tuh ke Pamung Kerajaan mungkin perlu ya standar teman-teman apa? profesi sebenarnya kan kalau ke Lamspak sama kan berarti 14 itu kriteria itu kan yang harus dipenuhi kan. Ya, betul. Nah, ini yang PR banyak nih sebetulnya. Banyak sekali hal yang perlu kita upgrade ya, perlu kita improve. Karena kan jujur selama ini kan kayak penelitian ya mungkin saya baru masuk di profesi mungkin sudah ada tapi seberapa jauh prosedurnya itu ditempuh, kemudian apakah reviewnya dan feedbacknya ya, terus pemanfaatannya sejauh mana, itu kayaknya perlu di lagi ya, dibicarakan lagi lah intinya. Ya, jadi ada instruksi Bu Direktur untuk reakreditasi, tapi kelihatannya untuk Lamspak ini butuh penajaman tertentu ya. Itu aja. Nanti mungkin Pak Helianus kan sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu ya, bisa menyampaikan juga ke Ibu Direktur. Kita sudah ikutin daring, kita butuh itulah Iya Bu, lagi persiapan setuju. lagi ya. Begitu tuh Iya. Pak Heli. Setuju. Nah, oke. Iya, setuju. Itu aja sih Bu Gati, kami paham bahwa ini instrumen baru gitu ya. Terus juga tidak hanya sekedar instrumen, tapi yang paling berat kan evidence based ya. Mana buktinya gitu, sampai mana. Bukti pun tidak hanya tertulis, tapi harus diimplementasikan. Nah, ini pasti butuh inilah waktu. Jadi kemungkinan ya kami siap untuk mengikuti sosialisasi berikutnya ya, karena kan harus ada tadi Pak Suranto mengatakan supaya kami nggak kaget juga tiba-tiba kok makin rigid ininya instrumennya dibanding ban PT misalkan, sehingga kita bisa mengukur kesiapannya sampai kapan kita bisa reakreditasi lagi. Itu barangkali. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ika. Siap. Coba Pak Heli ada tambahan? Sementara sama Bu. Baik, mungkin ini Mas Kukuh kalau ada perwakilan FPM. Izin Bu Gati, Ya, ya mungkin ini Bu Gati, tadi sempat ada pertanyaan di kepala, cuman saya khawatir ini pertanyaan agak konyol gitu. disampaikan saja biar Baik, nggak Bu. jadi jerawat. Iya Bu, izin mungkin ini Pak Suranto. Jadi kebetulan kan kita pakai acuannya Lamspak, meskipun sebenarnya antara Lamspak